dari deforestasi. Deforestasi itu di mana hutan ditebang lalu dihilangkan secara besar-besaran sehingga fungsinya itu berubah dan tidak lagi menjadi hutan. Lalu kenapa sih deforestasi bisa terjadi? Penyebab utamanya adalah penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian seperti sawit, pertambangan, serta pembangunan. Deforestasi ini terjadi di banyak negara tropis, termasuk Indonesia, terutama di daerah seperti Kalimantan, Papua, Sumatera, dan lainnya. Sebenarnya deforestasi itu bisa terjadi kapan saja, tapi sekarang semakin meningkat karena kebutuhan lahan dan aktivitas industri yang terus berkembang. Dampaknya juga besar banget, mulai dari hilangnya habitat hewan, punahnya berbagai spesies, perubahan iklim, banjir, tanah longsor, sampai berkurangnya oksigen yang kita hirup. Yang terdampak bukan cuma hewan dan tumbuhan, tapi juga manusia. Kita bisa terkena bencana alam dan kualitas udara yang buruk. Bahkan dampaknya terasa secara global, seperti pemanasan bumi. Nah, tapi apakah deforestasi bisa dihentikan? Jadi jawabannya itu bisa. Kalau misalnya dengan aturan yang tegas, reboisasi dan kesadaran masyarakat. Kita juga bisa ikut berperan, misalnya dengan menanam pohon, menghemat penggunaan kertas, dan mendukung produk yang ramah lingkungan. Deforestasi ini juga punya hubungan erat dengan perubahan iklim, karena berkurangnya hutan membuat kadar CO2 meningkat sehingga mempercepat pemanasan global. Makanya kita perlu peduli karena hutan itu penting banget untuk kehidupan, udara bersih, dan keseimbangan alam. Kalau deforestasi terus terjadi tanpa perbaikan, lama-lama hutan kita bisa habis loh. Itu sebabnya kita harus mulai bertindak dari sekarang. Sebagai tambahan, deforestasi berbeda dengan degradasi hutan. Kalau deforestasi itu hutan hilang total, sedangkan degradasi hutan berarti hutannya itu masih ada. Ada, tapi kualitasnya yang sudah rusak. Selain itu, deforestasi juga membuat kualitas udara jadi lebih buruk dan karena berkurangnya penyerapan CO2 dan peningkatannya polusi. Dan tanpa hutan, tanah tidak kuat menahan air, sehingga mudah terjadi banjir dan longsor. Untungnya, teknologi sekarang bisa membantu, seperti pemantauan lewat satelit, drone, sistem deteksi kebakaran, dan kampanye digital.